Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 11 November 2025, hari ke-1356 Perang Rusia-Ukraina. Kota Pokrovsk, yang juga dikenal sebagai Red Army City, menjadi titik paling krusial dalam Perang Rusia-Ukraina. Pasukan Ukraina bukan hanya berhasil mempertahankan garis pertahanan, tetapi juga mulai membalikan keadaan di beberapa sektor. Komando Garis Depan melaporkan bahwa unit-unit infanteri Ukraina kini menguasai medan pertempuran sepenuhnya. Pertahanan kota tetap kokoh berkat koordinasi antara pasukan darat dan unit drone yang mampu mengerahkan artileri secara presisi. Rusia mencoba menyesuaikan taktik dengan menambah lapisan baja ekstra pada tank-tank mereka hingga dijuluki landak baja. Namun, langkah ini justru membuat turret sulit berputar cepat dan mengurangi mobilitas. Sebaliknya, Ukraina justru menonjol dengan modifikasi ringan namun efisien pada kendaraan lapis baja roda B1 Centauro bantuan Italia yang terbukti lincah dan efektif di medan perang perkotaan. Serangan balasan di pinggiran kota, drone jadi penentu. Dalam 2 hari terakhir, Ukraina melancarkan serangan cepat di sisi barat Pokrovsk. Unit Lion Battalion berhasil menggagalkan operasi infiltrasi Rusia setelah drone intelijen mendeteksi konvoi musuh bergerak di malam hari. Serangan dilakukan secara berlapis. Drone pengebom menghancurkan 2 kendaraan lapis baja terdepan. Artileri berpemandu presisi menghantam pasukan pendukung di belakang. Dalam 15 menit, seluruh konvoi musuh hangus terbakar. Kemenangan ini menjadi salah satu operasi balasan paling sukses, memperkuat posisi Ukraina dan membuka peluang serangan lanjutan. Perubahan strategis di front timur. Ukraina kini melancarkan gerakan pengepungan balik di sektor barat daya untuk memutus jalur logistik Rusia. Di sisi utara, pasukan Kiev telah mengepung kelompok Rusia di wilayah Kharkov, sebuah keberhasilan besar yang bisa menjatuhkan pertahanan Donetsk Utara. Jika garis Kharkov berhasil dibersihkan, maka tonjolan Dobryapilya akan runtuh total. Analis militer menyebut, Pokrovsk kini menjadi titik penentu perang di Ukraina Timur. Kerugian Rusia mencapai 30.000 pasukan. Menurut laporan lapangan, Rusia telah menurunkan sekitar 50.000 tentara di sektor Pokrovsk. Sejak Oktober, sekitar 30.000 pasukan tewas atau hilang, menjadikan rasio kerugian hampir 1:1. Komandan tertinggi Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi, menegaskan bahwa klaim Rusia soal jatuhnya Red Army City adalah disinformasi. Ia menegaskan dari garis depan, tidak ada alasan untuk panik, semua situasi terkendali. Kami sudah menyiapkan rencana B dan C untuk setiap kemungkinan. Pasukan udara Ukraina juga melaporkan 71 tentara Rusia tewas dan 36 luka-luka di area kota sejak awal November. Front Timur Laut, Kupiansk dan Kasiv Yar. Pertempuran di Kupiansk menunjukkan hasil signifikan. Ukraina telah merebut kembali sebagian besar wilayah kota, hanya menyisakan sekitar 60 tentara Rusia yang bertahan di pusat kota. Sementara di Kasiv Yar, distrik Levetomsky berhasil direbut kembali setelah 3 bulan dikuasai Rusia. Bendera biru kuning kembali berkibar di wilayah itu. Di Dobropilya, kemajuan juga stabil. Pasukan Ukraina kini menguasai posisi tinggi di barat laut desa Mayak, memberi keunggulan strategis di sepanjang sungai Kazene Torets. Serangan udara ke Crimea dan Laut Hitam. Pada malam 9 November, Ukraina melancarkan serangan drone kawanan, Swarm Attack, yang menargetkan infrastruktur militer Rusia di Crimea dan pesisir Laut Hitam. Target yang berhasil dihantam meliputi depot minyak Vardiske di Crimea, substasiun listrik Saki 1, pangkalan udara Vankoy. Ledakan besar terlihat dari jarak puluhan kilometer. Rusia kemudian menutup akses internet lokal untuk mencegah penyebaran rekaman serangan. Selain itu, di Tuapse, Krasnodar Krai, pelabuhan minyak utama Rusia juga terbakar hebat akibat serangan drone jarak jauh Ukraina. Dentuman keras terdengar hingga ke pesisir Laut Hitam. Serangan ke infrastruktur energi Rusia. Di wilayah Voronezh, 3 rudal Ukraina menghantam pembangkit listrik Ponorezh 1 pada 10 November, merusak unit kettle dan turbin utama. Kota mengalami pemadaman luas dan gangguan sistem pemanas. Di Kursk, serangan drone menyebabkan gardu listrik Kolinevo lumpuh total, memadamkan sejumlah distrik industri. Pabrik-pabrik energi yang selama ini menjadi kebanggaan Rusia, kini menjadi target prioritas Ukraina, menandai perubahan besar dari perang defensif menjadi ofensif strategis.
perang ekonomi dan dukungan global. Konflik di medan perang diikuti perang finansial skala global. Menurut Reuters, Norwegia berencana mengalihkan 109 US dollar dari dana kekayaannya untuk menjamin pemanfaatan 140 miliar US dollar aset Rusia beku bagi Ukraina. Langkah itu diambil setelah Belgia menunda kontribusinya akibat tekanan Moskow. Perdana Menteri Jonas Gahr Store menilai perang ini adalah ancaman langsung bagi keamanan Eropa. Sementara Jerman mengumumkan kesiapan untuk mengonversi industri beratnya menjadi produksi pertahanan, mempertegas sinyal bahwa NATO bersiap menghadapi skenario eskalasi lebih luas. Serangan cyber dan krisis politik global. Pemerintah Rusia kini menyerahkan kendali penuh internet domestik kepada Roskomnadzor, lembaga sensor negara. Langkah ini disebut demi keamanan nasional, namun dinilai sebagai upaya untuk mengisolasi Rusia secara digital dari dunia luar. Sementara itu, di Amerika Serikat, shutdown pemerintah selama 40 hari sempat menghambat pengiriman rudal AMRAAM, HIMARS, dan sistem Aegis ke Ukraina. Namun Fox News melaporkan bahwa kesepakatan bipartisan baru telah tercapai untuk melanjutkan dukungan militer. Ukraina pesan 27 sistem Patriot. Presiden Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa Ukraina memesan 27 sistem pertahanan udara Patriot dari Amerika Serikat. Ia menyebut langkah ini sebagai bukan pilihan, melainkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Walau efektivitas Patriot menurun terhadap rudal hipersonik Rusia dengan tingkat intersepsi hanya 6%, sistem ini tetap menjadi satu-satunya payung udara massal yang bisa dikirim cepat oleh AS. Zelensky menegaskan, Patriot bukan sekadar senjata, tapi simbol pertahanan kota-kota kami. Ia melindungi warga, industri, dan rantai pasokan perang. Kesimpulan, memasuki musim dingin 2025, perang Rusia-Ukraina mencapai fase paling kritis sejak invasi 2022. Ukraina kini bukan lagi bertahan, tetapi menyerang balik dengan presisi tinggi. Dari Pokrovsk hingga Crimea, setiap serangan menunjukkan perubahan besar dalam strategi Kyiv. Dengan meningkatnya dukungan global dan isolasi Rusia, perang ini diprediksi belum akan berakhir dalam waktu dekat. Namun satu hal jelas, keseimbangan kekuatan di Eropa Timur sedang bergeser. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.